Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala wa ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berilmi fardhatun ala kulli muslim. Maka puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu di ba'da subuh ini ya, kuliah subuh kita akan membacakan sirah sahabat dan bisa diganti dengan kisah di dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bisa dikaji sekitar 30 menit ke depan. Ingat subuh kita maju ya, ini pagi masih banyak waktu, tidak mengganggu aktivitas masing-masing. Alhamdulillah, salawat dan salam terus tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alul bait beliau, sahabat tabi'in, tabi'in dan kita semuanya yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang sirah sahabat ya. Sirah sahabat Nabi. Yang pertama, duta Islam. Di kalangan ahli sirah mengistilahkan sahabat Nabi sebagai duta Islam. Siapakah beliau? Orang-orang yang mulia di sisi Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Orang-orang yang kita diperintahkan mengikuti sunnahnya, yaitu para khulafa'ur rasyidin, dan mereka adalah al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk. Pada urutan dalam kitab sirah 60 sahabat ini, yang pertama adalah sahabat Mus'ab bin Umair ya, santri sirah sahabat mulai untuk dipahami ya, termasuk fadilah ya, keutamaan para sahabat. Pagi hari ini duta Islam yang pertama adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Sahabat Mus'ab bin Umair ini salah satu dari sahabat Nabi di mana beliau dikisahkan adalah seorang remaja dari Bani Quraisy ya, yang termasuk terkemuka ya, sahabat terkemuka, di mana beliau orangnya tampan ya. Nih, fisik beliau ini tampan, semangat. Ini cirinya pemuda apa? Semangat. Jadi menatap masa depan, semangat. Ini ciri khas. Kalau orang tua kan sudah apa biasanya? Sudah banyak pengalaman, banyak menderita, biasanya jenuh ya. Tetapi pemuda ini ciri khasnya energik ya. Selalu optimis menatap masa depan. Para sejarawan dan ahli riwayat menjelaskan ya,
masa muda beliau, ya. Dengan ungkapan sahabat Mus'ab bin Umair ini dijuluki seorang penduduk Mekah yang mempunyai nama paling harum. Kan? Penduduk Mekah yang memiliki nama paling harum, sahabat Mus'ab bin Umair. Beliau lahir dan dibesarkan dalam nikmat ya, kesenangan ya, kecukupan ya, tumbuh dalam lingkungan yang mampu ya, yang kaya. Bahkan dikatakan mungkin saja tidak ada seorang pun di antara anak-anak muda saat itu di kota Mekah yang seberuntung sahabat Mus'ab bin Umair nasibnya itu. Beliau ya dimanjakan maknanya kedua orang tuanya ya selalu menyayangi ya, nggak ada masalah nih rumah tangga keluarganya, kecukupan, hidup mewah, dimanja, bahkan bahkan direbutkan jadi buah bibir, jadi pembicaraan, jadi omongan siapa? Ini seneng nih, mana Abi Rusdi? Seneng nih Abi Rusdi? Jadi buah bibir para gadis-gadis yang ada di kota Mekah saat itu. Menjadi bintang, apa istilahnya itu? Primadona apa? Di tempat-tempat pertemuan ya Abi di bintangnya begalanya. Bisa begitu? Bintang apa ini? Bintang 7 nanti. Akan berubah menjadi pelaku cerita tentang keimanan dan kepahlawanan ya. Setelah itu beliau ternyata dari kemewahan ya, ketampanan berubah ya menjadi bintang ya yang berhubungan dengan keimanan dan kepahlawanannya. Demi Allah dikisahkan kisah Mus'ab bin Umair ini atau yang dijuluki oleh kaum muslimin dengan lakop ya, sebutan Mus'ab yang baik ya, katakan begitu, Mus'ab yang baik adalah kisah yang penuh pesona ya, penuh pesona. Ia merupakan salah satu di antara orang-orang yang ditempa oleh Islam dan dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muridnya Rasulullah ya. Bagaimana sosok sejatinya? Maka sungguh kisah hidupnya merupakan suatu kehormatan bagi seluruh umat manusia. Mus'ab bin Umair. Suatu hari anak muda ini mendengar tentang yang namanya Muhammad dengan gelar apa? Al-Amin. Nabi kita digelari apa? Al-Amin. Yang terpercaya, yang mulia, menjadi perhatian bagi penduduk Mekah bahwa Muhammad SAW menyatakan dirinya telah diutus oleh Allah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Nih Nabi kita dua, Basyira wa Nadhira, memberikan kabar gembira surga dan kenikmatannya sekaligus memberikan peringatan kerasnya siksa azab di akhirat kelak. Kemudian dikisahkan bahwa saat siang dan malam perhatian penduduk Mekah tidak lepas dari berita itu, ya, berita tentang Nabi kita. Ketika yang ada hanya perbincangan tentang Rasulullah SAW dan agama yang dibawanya, anak muda yang manja ini paling banyak mendengar berita itu. Jadi Mus'ab bin Umair sampai dikatakan sebagai utusan Islam ya karena beliau paling banyak, paling apa?
paling banyak ikut taklim Nabi gitu. Di antara pemuda-pemuda yang ada itu, sahabat Mus'ab bin Umair ini yang paling banyak hadir dalam majelis Rasul. Meskipun sahabat Mus'ab bin Umair ini usianya masih belia, dikisahkan di sini. Bahkan beliau menjadi bunga di setiap tempat pertemuan dan perkumpulan. Jadi pusat pembicaraan ya. Jadi setiap pertemuan apapun mereka selalu berharap pertemuan-pertemuan itu diharapkan ada sahabat Mus'ab bin Umair hadir di situ. Ya. Penampilannya yang anggun ya dan otaknya yang cerdas nih. Ini merupakan fadilah atau keistimewaan dari Mus'ab bin Umair ini. Mus'ab bin Umair telah mendengar ya, bahwa Rasulullah SAW bersama pengikutnya sering adakan taklim pertemuan di suatu tempat yang jauh. Bagaimana itu? Menghindar dari serangan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Jadi membuat halaqah pertemuan yang jauh. Nah, pertemuan itu dilaksanakan diantaranya di Bukit Sofa. Ya, Rasulullah mengadakan pertemuan di Bukit Sofa. Juga di rumah siapa? Sahabat. Di rumah Al-Arqam bin Abul Arqam. Maka tanpa berpikir panjang dan tanpa seorang pun yang menemani, pada suatu senja ia pergi ke rumah Arqam. Maka kerinduan dan rasa penasaran telah mendorongnya melakukan itu. Maka di tempat itulah Rasulullah SAW bertemu dengan para sahabatnya untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka dan sholat bersama mereka menghadap kepada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa. Ketika Mus'ab baru saja duduk, kemudian ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah SAW, maka bergema melalui kedua bibir beliau, mengalir sampai ke telinga dan meresap ke dalam hati pendengaran. Seperti itu ya Al-Quran ya, meresap ke hati, tembus. Di senja itu hati Mus'ab telah berubah menjadi hati yang tunduk. Maka sampai menjadi duta Islam karena memiliki keutamaan hatinya mendengarkan ayat-ayat Allah. Mus'ab bin Umair ini tunduk kepada Al-Quran. Keharuan yang ia rasakan hampir-hampir saja membuat tubuhnya terangkat dari tempat duduknya. Seolah-olah Mus'ab bin Umair ini terbang oleh perasaan bahagia. Nih hikmahnya. Ya, jadi ayat Al-Quran dibacakan gembira. Apakah kita seperti itu? Ya, kita bercermin dari sahabat Mus'ab bin Umair. Beliau hadir di majelis Rasulullah kemudian bergembira ketika Rasulullah membacakan Al-Quran. Rasulullah kemudian mengulurkan tangannya yang penuh kasih, ya, sayang dan mengurut dada pemuda ini. Diurut dadanya ini sama Nabi, ya. Yang pemuda umumnya berdarah panas ya, sedang bergejolak di sini dikisahkan, maka tiba-tiba hatinya berubah. Tuh, dipegang Rasul dadanya, hatinya berubah menjadi tenang. Hatinya berubah menjadi damai bagai lautan yang dalam. Maka pemuda yang baru saja masuk Islam dan beriman itu tampak telah memiliki hikmah. Nah, ini hikmah. Mus'ab bin Umair, sahabat Mus'ab bin Umair dapat hikmah yang luas dan berlipat ganda dari ukuran anak-anak
anak seusianya ya. Jadi sudah luas ilmunya dibandingkan anak-anak yang ada saat itu sepantaran atau seusia dengan Mus'ab bin Umair. Sahabat Mus'ab bin Umair ini mempunyai kepekaan hati, ini peka, hatinya peka, yang mampu mengubah jalan sejarah ya. Dikisahkan pula bahwa ibunda dari sahabat Mus'ab bin Umair ini namanya siapa? Khannas binti Malik, adalah sosok ibu yang ini memiliki kekuatan ya, ibunya luar biasa, memiliki kepribadian yang cemerlang. Selalu saja ya, anak-anak yang cerdas, bermanfaat, ibunya juga seperti itu, memiliki kepribadian yang cemerlang. Pesona pribadi ibunda daripada Mus'ab bin Umair membuat orang-orang segan ya. Jadi ibunya ini disegani, apalagi setelah memeluk Islam. Tidak ada sosok yang paling membuat Mus'ab khawatir dan takut di muka bumi ini selain daripada ibunda beliau. Alhamdulillah, seandainya ya Mekah dengan segala patung ya, patung tokoh-tokoh terhormat yang ada dan padang pasirnya membentuk sebuah formasi yang mengepung dan memusuhinya, Mus'ab akan menganggap itu bukanlah musuh. Itu keberanian beliau itu, enggak dianggap sebagai musuh yang berat saat itu. Tapi bila musuh itu adalah ibunya, inilah yang menjadi apa? Kekhawatiran yang membuatnya gelisah. Ini kan khawatir ibunya tidak mau menerima Islam. Kemudian Mus'ab berpikir cepat dan memutuskan untuk menyembunyikan keislamannya ini, kecuali jika Allah berkehendak lain. Tetapi ia tetap bolak-balik ke Darul Arqam ini dan bermajlis bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia benar-benar merasa terheran, merasa tentram dengan menjadi orang yang beriman. Dengan keislamannya itu Mus'ab bin Umair merasa tentram ya, damai, dan berupaya dan tetap berupaya menghindari kemurkaan ibunya di awal-awal, yang sampai saat itu tidak tahu sama sekali keislaman daripada Mus'ab bin Umair. Hanya saja di Mekah nggak ada rahasia yang tersembunyi ya. Maka mata dan telinga orang-orang Quraisy ya yang ada di setiap tempat mengikuti setiap langkah dan menyusuri setiap jejak. Utsman bin Thalhah melihat ya Mus'ab ketika memasuki rumah Arqam secara diam-diam. Ya, mulai diketahui ini. Kali lain Utsman melihatnya sholat, ya, dilihat pula sholat seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih bersembunyi-sembunyi ini Mus'ab bin Umair. Kemudian ditemuinya Utsman menemui siapa? Mus'ab dan melaporkan berita yang dijamin kebenaran ini, dilaporkan oleh pembesar-pembesar Quraisy. Alhamdulillah Mus'ab akhirnya berdiri di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Makkah yang berkumpul di rumahnya dengan hati yang benar-benar yakin dan mantap nih bahwa Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Mencuci hati nurani mereka. Didakwai jadi ibunya, para pembesar Makkah saat itu dibacakan ayat oleh Mus'ab.
agar kemudian mengisi hatinya dengan hikmah dan kemuliaan. Hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membuka mulut putranya, jadi mau ditutup mulut sahabat Mus'ab bin Umair dengan tamparan keras, ya, tangan yang terayun bagai anak panah itu tiba-tiba lunglai. Terjadi apa? Melemah, tangan itu lemas dan jatuh terkulai di hadapan cahaya yang membuat wajah yang telah berseri cemerlang itu kian berwibawa. Jadi ibunya ini mau nampar siapa? Sahabat Mus'ab bin Umair, tapi dengan izin Allah tangannya itu menjadi lemah, lunglai, lemas, dan semakin tinggilah kewibawaan dari sahabat Mus'ab bin Umair. Kewibawaannya telah menimbulkan penghormatan dan ketenangan daripada sahabat Mus'ab bin Umair ini, menumbuhkan apa? Kepercayaan. Sebagai seorang ibu, ibunya Mus'ab tidak tega. Ya, akhirnya apa? Ibunya tidak tega memukul dan menyakiti putranya, tetapi pengaruh berhala-berhala terhadap dirinya membuat dirinya harus bertindak dengan cara lain. Maka ia membawa putranya itu ke ruang yang terisolir. Sahabat Mus'ab dibawa ibunya di ruangan khusus di dalam rumahnya, lalu dikurung. Sahabat Mus'ab dikurung di dalam ruangan itu dan ditutup, ya, dipenjara di rumah. Mus'ab tinggal dalam kurungan itu sekian lama hingga beberapa orang di antara kaum muslimin hijrah ke Habasyah, bahasa itu Ethiopia. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab pun mencari muslihat. Ada dengar sahabat mau hijrah, Mus'abnya apa? Cari cara, dan akhirnya berhasil keluar dari penjaga-penjaga. Lalu Mus'ab bin Umair ikut hijrah ke Habasyah dengan penuh ketaatan. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya dari kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah. Setelah itu juga pada akhirnya beliau kembali pulang ke Mekah. Kemudian dia pergi lagi untuk hijrah kedua bersama para sahabat atas titah Rasulullah SAW karena taat kepada beliau. Tetapi di Habasyah maupun di Mekah tidak ada bedanya bagi Mus'ab. Mus'ab, ujian dan penderitaan yang harus dihadapi Mus'ab kian meningkat tanpa kenal waktu dan tempat. Jadi terus diganggu, diserang. Mus'ab telah berhasil, ya, membentuk pola kehidupannya dengan format baru sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dia kini telah sampai pada keyakinan bahwa hidupnya sudah sepantasnya dipersembahkan untuk penciptanya yang maha tinggi, Rabb-nya yang maha agung. Rabb-nya yang maha agung. Nah, karena itu kita dapat meneladani, ya, bagaimana keteguhan hati sahabat Mus'ab bin Umair. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.